Belakangan banyak banget TWS-TWS baru yang muncul dengan embel-embel gaming ya, tapi nggak banyak yang menurut saya layak disebut sebagai TWS gaming. Sebut aja Razer Hammerhead TWS dan AirPods Pro yang sampai saat ini menurut saya masih terbaik soal sound quality dan latensi. Tapi ada sebuah TWS murah yang ternyata punya kualitas yang cukup bagus dan cukup nyaman saat digunakan bermain game. Ini dia sob KZ-S2, penerus dari KZ-S1 yang pernah kita review dulu. Yang belum nonton mungkin bisa klik di kiri atas ya. Sudah 1 minggu sejak saya gunakan TWS ini sebagai tandem saya dalam bermain game. Dan saya akan kasih tahu ke sobat apa aja yang saya suka dan apa aja yang saya nggak suka sama TWS ini. Kita mulai dari yang saya suka dulu ya. Poin pertama yang saya suka dari earphone ini adalah soal fittingnya. Percaya atau nggak, fitting TWS ini enak sob. Kerasa pas banget di lubang kuping saya dengan sealing yang bagus juga. Beberapa earphone KZ kurang memuaskan di sektor fitting karena terasa sakit saat kita pakai agak lama. Tapi beda cerita sama TWS ini karena fittingnya itu ternyata enak ya. Poin kedua yang saya suka dari TWS ini adalah sound quality. SQ KZ-S2 ini menurut saya enak sob. Dia punya setup hybrid driver yang terdiri dari satu balance armatur dan satu dynamic driver. Dengan hybrid driver begini, range frekuensi suaranya jadi lebih luas ya, dimana kedua driver ini bisa bagi tugas. Dynamic driver untuk produksi suara low, sedangkan balance armatur bisa produksi suara mid dan suara high. Suaranya tuh terdengar easy to listening dengan visualisasi yang agak V-shape. Nggak agak sih, emang V-shape ya kayaknya. Bassnya punchy dan kerasa deep banget ya, tapi walau kerasa gede, dia nggak dominan, karena high-nya masih sangat terdengar open dan sparkling. Untuk mid, suara vokal terdengar jelas dan berada di tengah. Literally di tengah ya. Nggak mundur dan nggak maju. Dan dalam pengujian di beberapa lagu, earphone ini bebas dari efek sibilance. Selanjutnya yang saya suka dari TWS ini adalah dia sudah menggunakan interface USB Type-C. Hal ini tentu menyenangkan saat kita bawa TWS ini bepergian. Jadi kita nggak perlu lagi bawa tambahan kabel ya, khusus buat ngecas si TWS ini. Next, yang saya suka dari KZ-S2 adalah soal latency. Sampai detik ini nggak ada perangkat audio wireless yang bisa zero latency atau no delay lah istilahnya. Kalau ada yang ngeklaim gitu, anggap aja itu gimmick dari mereka untuk jualan. Masalahnya, untuk bermain game, latency adalah harga mati ya. Untungnya latency TWS ini masih bisa ditoleransi ya. Kuping saya masih bisa menerima walau jujur masih kerasa delay. Tapi dipakai buat main game, masih bisa terasa kompetitif. Delay di TWS ini masih bisa memberikan saya waktu untuk ngambil keputusan saat mendengar langkah musuh. Dan terakhir yang saya suka adalah harganya yang cukup terjangkau. Jika dibandingkan dengan Razer atau AirPods, TWS ini jelas jauh lebih murah. Walaupun secara kualitas sudah pasti berbeda. Setidaknya apa yang ditawarkan di TWS ini cukup bisa memuaskan saya. Nah, setelah tadi bahas yang saya suka dari TWS ini, biar adil dan menghindari fitnah serta praduga kalau ini adalah review berbayar, saya akan kasih tahu ke sobat apa yang saya nggak suka dari TWS ini. Karena saya yakin nggak ada sebuah produk yang sempurna ya. Kalau ada plusnya, pasti ada minusnya. Poin pertama yang saya nggak suka dari earphone ini adalah soal originalitas ya. Pertama saya lihat TWS ini, saya langsung teringat sebuah brand dengan inisial JABRA. Ya memang sih susah kalau ngomongin soal originalitas di produk-produk KZ, dimana demi menekan harga mereka nggak investasi di R&D desain. Tapi tetap aja saya mah mau komplain aja. Poin selanjutnya untuk yang saya nggak suka dari TWS ini adalah build quality ya. Saya merasa build quality KZ-S2 ini lebih jelek dibandingkan KZ-S1. Kayaknya bahan plastiknya tuh beda ya. Kalau KZ-S1 itu pakai bahan plastik ember, ini kayaknya pakai bahan plastik kresek Indomaret kayaknya. Saya komplain karena di range harga yang sama banyak TWS-TWS yang punya build quality yang lebih baik daripada TWS ini. Next yang saya nggak suka dari TWS ini adalah nggak adanya indikator charging di charging case-nya. Jadi kita nggak tahu kita ngecas tuh masuk apa enggak ya. Ya kalau nggak ada live indicator minimal ada lampu lah. Lah ini kagak ada coy, gelap aja gitu. Selanjutnya yang saya nggak suka dari earphone ini adalah nggak adanya dukungan untuk high-res codecs ya. Codecs yang bisa kita pakai mentok di AAC, dimana menurut saya sebenarnya AAC juga nggak jelek. Tapi kalau dikasih embel-embel high-res, TWS ini pasti akan lebih mantap lagi. Minimal gimmicknya nambah lah. Yaudah, kayaknya itu aja love and hate relationship saya dengan earphone TWS ini, dimana sekali lagi KZ berhasil membuat saya puas ya. Terutama soal price to performance. Klik tombol like kalau sobat suka dengan video ini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Irwan pamit dan adios.